Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Leveraging Secondary Brand Association to Build Brand Equity dengan mata kuliah manajemen merek yang beranggotakan Desma Firoh dengan NPM 2211011177 dan saya sendiri Putri Istiqomah dengan NPM 2211011178, M. Gali Priyatama dengan NPM 2211011182, Clara Natalia dengan NPM 2211011184 dan Sandiriansyah dengan NPM 2211011185. Next. Baik, materi pertama itu adalah pengantar dan konsep dasar. Di sini, konsep dasar di sini yaitu memahami bagaimana merek itu meminjam ekuitas dari entitas eksternal untuk memperkuat posisi mereka di benak konsumen. Next, lalu apa itu asosiasi merek sekunder? Asosiasi merek sekunder itu terjadi ketika sebuah merek mengaitkan dirinya dengan entitas lain yang sudah memiliki memori, makna, atau ekuitas di benak konsumen. Proses ini itu bukanlah tentang menciptakan identitas dari nol, melainkan meminjam pengetahuan merek atau brand knowledge dari pihak lain. Secara psikologis itu, proses ini bekerja melalui prinsip kognitif konsistensi, yaitu konsumen secara otomatis akan mengevaluasi merek baru atau merek yang sudah ada berdasarkan apa yang mereka rasakan dan ketahui tentang entitas eksternal yang dihubungkan dengannya. Jika entitas tersebut diasosiasikan dengan kualitas tinggi, maka merek akan menerima transfer makna kualitas tinggi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sumber asosiasi merek sekunder. Yang pertama ada entitas perusahaan dan geografis. Merek dapat memanfaatkan entitas yang secara fundamental melekat pada identitas produk. Hal ini mencakup perusahaan atau corporate brand yang memayungi produk tersebut, menjanjikan kredibilitas institusional. Selain itu, merek juga sangat dipengaruhi oleh negara asal atau country of origin, atau wilayah geografis tertentu yang memiliki keahlian histori, seperti parfum dari Prancis atau jam tangan dari Swiss. Lalu ada entitas eksternal dan pihak ketiga. Strategi kedua ini melibatkan afiliasi dengan pihak luar yang mandiri. Ini termasuk saluran distribusi atau tempat produk dijual, CO branding dan lisensi dengan merek lain, endorsement dari selebriti terkemuka, keterlibatan dalam acara atau sponsor berskala besar, hingga validasi objektif dari sumber pihak ketiga seperti penghargaan atau lulusan profesional independen. Next slide. Di sini ada perusahaan dan negara asal. Yang pertama, asosiasi perusahaan atau corporate brand. Konsumen seringkali merasa lebih aman mencoba produk baru jika produk tersebut berada di bawah naungan perusahaan yang sudah memiliki reputasi kuat. Perusahaan mentransfer nilai kredibilitas, inovasi, atau keandalan kepada produk. Contohnya, reputasi inovasi Apple secara otomatis melekat pada setiap produk yang mereka rilis, terlepas dari kategori produknya. Lalu yang kedua adalah negara asal atau country of origin. Di sini wilayah geografi memiliki merek. Mereka sendiri yang terbentuk selama ratusan tahun. Ketika sebuah merek mengkonsumsikan secara eksplisit dari mana mereka berasal, mereka meminjam keahlian kultural wilayah tersebut. Konsumen menggunakan negara asal sebagai jalan pintas, kognitif, atau heuristik untuk menilai kualitas, seperti menganggap otomotif Jerman pasti presisi atau produk mode Italia pasti elegan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah saluran distribusi, tempat di mana sebuah produk dijual memiliki dampak psikologis yang sangat besar terhadap bagaimana produk tersebut dipersepsikan oleh target pasar. Saluran distribusi itu seperti toko retail, butik mewah, atau platform e-commerce memiliki citra mereknya masing-masing yang secara langsung ditransfer ke produk-produk yang mereka pamerkan. Sebagai contoh komprehensif, jika sebuah merek kosmetik baru memilih untuk hanya didistribusikan melalui butik premium seperti Sephora atau department store eksklusif, merek tersebut seketika memperoleh citra bergengsi, eksklusif, dan berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika produk yang sama dijual di rak supermarket diskon massal, nilai ekuitas mereknya akan langsung dipersepsikan lebih rendah meskipun kualitas formulasinya identik. Next slide. Lalu selanjutnya ada CO branding dan lisensi. Yang pertama ada aliansi merek atau CO branding, di mana terjadi ketika dua merek atau lebih berkolaborasi untuk menciptakan sebuah penawaran produk yang menyatukan ekuitas kedua belah pihak. Strategi ini sangat efektif karena memungkinkan kedua merek untuk saling mengakses basis pelanggan satu sama lain. Selain meningkatkan kesadaran merek, CO branding memposisikan produk di area premium karena adanya persepsi nilai tambah dari penggabungan dua keahlian. Contohnya itu kartu kredit maskapai penerbangan dengan bank. Lalu ada pemberian lisensi atau licensing. Ini merupakan perjanjian kontraktual di mana sebuah merek membayar royalti untuk menggunakan logo, nama, atau karakter dari entitas lain secara legal pada produk mereka. Ini adalah jalur pintas yang sangat menguntungkan untuk memberikan daya tarik instan pada produk komoditas. Misalnya, produsen pakaian atau alat tulis yang menggunakan lisensi karakter Disney atau pahlawan Super Marvel akan secara instan menarik segmen pasar anak-anak dan penggemar berat waralaba tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada endorsement dan juru bicara. Menggunakan selebriti, atlet, atau figur publik ternama sebagai juru bicara adalah salah satu taktik asosiasi sekunder yang paling terlihat. Pemilihannya tidak bisa sembarangan. Endorser harus memiliki atribut daya tarik, keahlian khusus, dan tingkat kepercayaan kredibilitas yang tinggi di mata publik. Mekanisme utamanya adalah transfer sifat. Konsumen memproyeksikan karakter positif sang selebriti, misalnya atletis, elegan, dan berani ke dalam merek. Namun strategi ini memiliki resiko inheren jika sang juru bicara terjerat skandal atau citranya yang buruk. Merek berafiliasi dapat mengalami kerusakan reputasi secara langsung, efek halo negatif. Oleh karena itu, keselarasan antara personalisasi merek dan kehidupan nyata sang selebriti adalah kunci mutlak. Acara sponsorship acara olahraga, konser budaya, atau festival berskala besar tidak hanya sekadar meningkatkan visibilitas logo. Ini adalah tentang mengaitkan merek dengan emosi, energi, dan nilai-nilai yang dihadirkan oleh acara tersebut. Merek yang menjadi sponsor turnamen tenis Wimbledon misalnya akan menyerap atribut prestisius, tradisi, dan keanggunan, mentransfer emosi positif penonton ke merek tersebut. Pihak ketiga, sumber pihak ketiga di dalam era di mana konsumen semakin skeptis terhadap iklan konvensional. Validasi dari pihak ketiga yang objektif memiliki bobot emas. Ini mencangkup penghargaan industri, ulasan dari majalah kredibel atau sertifikat ahli. Asosiasi ini mengkomunikasikan jaminan kualitas yang tidak biasa. Konsumen jauh lebih percaya pada klaim produk terbaik tahun ini jika mengatakannya adalah lembaga riset independen, bukan merek itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini ada studi kasus nyata, analisis penerapan konsep asosiasi merek sekunder pada merek terkemuka yang relevan dengan pasar Indonesia dan global.
Next. Di sini ada studi kasus 1 itu Oreo x Blackpink, strategi CEO branding dan endorsement. Pada awal tahun 2023, Mondelez International meluncurkan kampanye Epic Oreo x Blackpink. Ini adalah contoh sempurna bagaimana mereka produk FMCG klasik Oreo meminjam ekuitas dari entitas kultur pop global. Analisis transfer makna. Oreo tadinya dipersepsikan sekedar sebagai biskuit keluarga yang ramah, secara instan mendapat injeksi citra yang trendy, premium, energik, dan sangat relevan bagi generasi Z. Mereka memanfaatkan basis penggemar Blackpink yang masif di Asia. Desain kemasan berwarna pink, hitam, serta keberadaan photocard eksklusif menciptakan kelangkaan dan hype luar biasa. Oreo berhasil mentransfer kebanggaan dan loyalitas penggemar Blackpink menjadi lonjakan penjualan yang eksponensial di pasar Indonesia dan Asia. Next. Studi kasus 2 itu ada Aqua, strategi corporate association. Aqua telah lama menjadi pemimpin pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Untuk mempertahankan posisinya dari pesaing lokal, Aqua secara agresif memanfaatkan asosiasi sekunder dengan perusahaan induknya Danone yang merupakan konglomerasi multinasional berbasis di Prancis. Di sini ada kemurnian dan kualitasnya. Aqua membangun identitas utama pada air penggunaan alami yang murni, namun janji ini diperkuat melalui asosiasi korporat. Ada transfer kredibilitas Danone. Dengan menempatkan logo Danone di setiap kemasan dan iklan, Aqua mentransfer reputasi global Danone dalam hal standar keamanan, pangan, keahlian nutrisi, dan manajemen mutu internasional. Ada kepercayaan konsumen. Asosiasi korporat tingkat tinggi ini membuat konsumen Indonesia merasa aman mengkonsumsi Aqua untuk keluarga mereka, mengukuhkan posisi merek sebagai pilihan premium dan sehat yang tak tergantikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.